Bismillahirrahmanirrahim. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah nikmat yang paling sempurna dan paling tinggi, sehingga membuat penduduk surga itu lupa kepada nikmat-nikmat lainnya dari nikmat surgawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salah satunya adalah kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan sabdanya kepada kita. Kata beliau, man shalla subha jama'atan fahuwa fi zimmatillahi ta'ala. Barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, maka dia mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita imani jamaah yang dirahmati Allah dengan sepenuh hati. Jaminan dalam kehidupan dunia ini banyak sekali. Pertama, jaminan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Kadang-kadang hal seperti ini, bangun cepat, itu diyakini oleh orang-orang di luar Islam seperti masyarakat Cina misalnya. Mereka mengatakan kalau bangun matahari sudah terbit, maka rezekimu sudah dipatok air. Sementara masyarakat kita bukan hanya bangun di awal pagi, tapi lebih dari sekedar bangun, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan sujud ke hadaratnya. Di samping melaksanakan perintah untuk perintah-perintah yang wajib seperti salat ini sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kelebihan lainnya lagi dari jaminan-jaminan yang Allah berikan kepada kita. Selain daripada jaminan duniawi, adanya jaminan di hari kiamat kelak, dan itu yang menjadi target kita. Orang dahulu dari para ulama dan aulia, mereka habiskan waktu hanya untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan di akhirat.
di mana tingkatannya kemudian berbeda-beda, mulai dari awal pemahaman sampai kepada muntaha, sampai kepada tingkat yang tinggi, itu para pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat nanti, salah satu jaminannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempatan bagi hambanya untuk melihat wajahnya. Itu di dalam surah Al-Qiyamah disebutkan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu yauma idzin ini hari kiamat. Pada hari itu wajah orang-orang yang mukmin berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Para ulama berbicara tentang ayat ini secara panjang lebar, dan sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang yang beriman akan menatap wajah Tuhan mereka. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah yang pertama dengan dhad, ya, itu temannya sad tapi pakai titik, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, itu pakai Allah, temannya ta. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi lihat wajah Tuhan. Apa yang dimaksud di sini adalah ru'yatul basar atau ar-ru'ya bil absar, melihat dengan tatapan, dengan ra'yal ain, melihat dengan tatapan mata. Dan ini tidak bisa dilogikakan dengan logika kita, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam batin. Bagaimana wujud atau eksistensi dari melihat itu? Ini tak perlu dipertanyakan. Apakah melihat ke depan, apakah ke samping, ke kanan, ke atas? Ini tidak boleh dipertanyakan. Tapi secara dalil, baik itu naqli maupun akli, kita beriman menunjukkan bahwa ini maksudnya adalah menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satunya yaitu tadi yang mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menatapnya, diberikan kesempatan itu. Karena memang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah nikmat yang paling sempurna dan paling tinggi, sehingga membuat penduduk surga itu lupa kepada nikmat-nikmat lainnya dari nikmat surgawi. Ini sempurna betul nikmat, dan kesannya sangat luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa lampau, kalau kita melebar sedikit dari pemahaman tafsir, tapi masih dalam kerangka pemahaman agama kita, dulu ada berkembang pada abad ke-3 pola pemikiran yang
dibawa oleh Wasil bin Atha. Ini pola pemikiran al-i'tizal, kalau dikenal dalam istilah aliran dan kelompok-kelompok di dalam Islam, ada yang dikenal dengan sebutan kaum Mu'tazilah. Dasarnya beliau ini murid daripada Al-Hasan Al-Basri, belajar kepada Imam Hasan Al-Basri, tapi kemudian mereka berbicara tentang posisi ataupun terminologi orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa besar, itu namanya apa? Apakah orang mukmin atau apa namanya? Maka Imam Hasan Al-Basri menyampaikan mereka tetap mukmin, hanya saja mereka menjadi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat dari dosa besar itu, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni, lalu masuk ke dalam surga insyaallah. Sementara bila dia wafat dalam keadaan melakukan dosa besar dan tidak sempat bertaubat, maka dia akan singgah ke dalam neraka. Tapi Wasil bin Atha tidak menyetujui ini. Dia mengatakan bahwa iman itu adalah suatu bentuk sifat yang mulia, sementara kekafiran itu sifat yang tercela. Tak boleh ada percampuran antara sifat mulia dengan sifat tercela. Karena itu Al-Quran memakai istilah fasik. Orang fasik, orang yang melakukan dosa besar dan tidak sempat melakukan taubat, maka dia tidak ke dalam surga, tidak pula ke dalam neraka. Dia ada di pertengahan, al-manzilah baina al-manzilatain. Ada tempat, ada posisi, ada domisili di mana dia tidak di surga dan tidak neraka. Ini namanya Mu'tazilah. Lalu kemudian diusir, dimarahi, dicerca oleh Hasan Al-Basri, maka beliau hijrah ke salah satu sisi daripada masjid, lalu kemudian ikut serta bersamanya seperti Amr bin Ubaid dan juga kawan-kawan mereka, sehingga mereka dikenal dengan kaum Mu'tazilah. Nah, salah satu dari orang-orang yang termasyhur dan sangat terkenal dari kaum Mu'tazilah ini itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ini memiliki ayah tiri, Ali Al-Jabba'i, itu tokoh besar Mu'tazilah. Dan beliau berada di dalam pendidikan ayah tiri beliau, sampai beliau mumpuni betul di dalam keilmuan, tapi kemudian beralih meninggalkan seluruh pola pemikiran dan teologi daripada orang-orang Mu'tazilah. Dan beliau menyampaikannya secara terang-terangan. Ini pun dikarenakan beberapa latar belakang. Salah satunya sebagaimana yang diriwayatkan adalah
beliau menyatakan bahwa tidak memungkinkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kemudian, bukan karena ketiadaan dalil secara naqli. Apabila dilihat kepada argumentasi secara naqli ini secara ayat maupun hadis, ya, Al-Quran dan hadis itu dalil naqli, sementara yang lain nanti beda-beda ulama mukhtalaf fih itu dalil aqli, seperti ijma', qiyas, al-istihsan, ya, syar'u man qablana dan seterusnya, itu mukhtalaf fih. Berbeda-beda ulama, ada yang menerima, ada yang tidak menerimanya, walaupun secara substansi nanti ada yang sama antara qiyas dengan al-istihsan misalnya. Nah, jemaah rahimakumullah, Abul Hasan Al-Asy'ari, salah satu latar belakang beliau meninggalkan pemikiran daripada kaum Mu'tazilah, dan itu beliau lakukan serang-terangan, yaitu mempresentasikan dirinya di depan masjid di Basrah, lalu kemudian beliau menyatakan bahwa apa yang aku katakan sebelum ini kutinggalkan semuanya dan kalian sudah kenal siapa aku ini. Maka tolong tinggalkan semua pola pemikiran dan apa yang kukatakan dari statement tentang pemikiran ini. Dan beliau kembali untuk menjadi pendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi yang tidak kita katakan bukan bagian ini. Bagian ini itu bagian ketauhidan. Nanti ada guru-guru kita yang membahas tentang itu di majelis halaqah seperti ini pula. Yang hendak kita katakan adalah beliau menyatakan bahwa sangat tidak memungkinkan secara logika dan perasaan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini terungkap dalam tulisan beliau. Jadi di satu malam beliau menceritakan beliau tertidur setelah mengkaji berbagai hal dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Wahai Abul Hasan, apa yang membuatmu menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat?" Maka beliau menjawab, yaitu ada kekhawatiran dalam pandanganku. Apa pandangan itu? Kekhawatiran bahwa apabila menyatakan Allah bisa dilihat, maka akan muncul sebuah perspektif ke arah mana, sementara Allah tidak memiliki tempat. Kemudian pandangan itu akan memberikan sebuah batasan. Nah, ini juga akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menyebutkannya dengan syabah, semacam penyerupaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha suci dengan keadaan dan sifat makhluk. Ini tidak bisa diterima oleh perasaan beliau, dan faktanya memang demikian. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluk.
Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tetapi Rasulullah kemudian memberikan wejangan kepadanya, coba engkau lihat lagi, analisa lagi tentang dalil-dalil dari semua sisi. Fantabahtu, fatadabbartu, wa fahastu. Lalu aku terjaga, maka kulihat kembali, kuselami dalil-dalilnya, kulihat dari berbagai sisi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kesimpulanku bisa dilihat pada hari kiamat. Nah, ini sebuah nikmat. Maka banyak orang yang bisa melihat Allah nanti secara umum adalah orang-orang yang beriman. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang yang beriman itu berseri-seri. Kepada wajah Tuhannya lah mereka melihat. Ini buah cinta yang dilihat di dunia saja kita berseri-seri, itu apalagi sudah di akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dibedah satu persatu, semua sifat-sifat yang baik itu, pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang saleh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga, ditambah dengan melihat wajahnya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang melakukan kebajikan, amal saleh di dalam dunia ini, dia diberikan balasan surga. Surga Allah beri balasan wa ziyadah, dan tambahan balasannya. Kata Imam Al-Ghazali, tambahan ini, dan tidak sedikit ulama lain yang berpendapat demikian, ziyadah ini adalah an-nadru ila wajhillahil karim, yaitu menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua orang yang beriman, kemudian orang yang beriman itu memiliki sifat amal yang saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu surah Al-Asr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling memberi nasihat dalam kesabaran. Ini juga akan mengantarkan kita kepada nikmat ziyadah, yaitu an-nadru ila wajhillahi al-karim. Kemudian juga sidang jamaah rahimakumullah, bisa kita kumpulkan hadis-hadis yang lain di mana kita bisa melihat keunggulan-keunggulan untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Misalnya ada hadis yang menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan naungan dari sisinya, naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita yakini, Rasulullah menyebutkan yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari kiamat itu tidak ada naungan lain
kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak ada. Jadi kalau tidak dapat naungan Allah Subhanahu wa taala, maka naungan siapa itu yang kita dapat? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak ada naungan, tidak ada. Maka disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu demi satu dari 7 golongan itu. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Sekarang kita sedang menuju kepada pemilihan pemimpin di semua level secara bernegara, berbangsa. Kita pilih mulai dari top one man, manusia yang paling nomor 1 yaitu RI1, sampai kepada tingkat Majelis Perwakilan atau Dewan Perwakilan. Nah, bagi orang-orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi pemimpin ini, dia harus berupaya untuk menjadi sosok yang memiliki karakter keadilan, karena balasannya itu diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu, adalah imamun adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil dan berkeadilan. Dia punya sifat adil pada dirinya, lalu dia praktekkan keadilan itu di dalam kepemimpinannya. Yang kedua adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Ada anak muda tumbuh dan berkembang atau tumbuh besar dalam situasi selalu beribadah kepada Allah. Azan berkumandang, itu yang dia tunggu tuh. Ada orang tua yang perlu bantuan tenaga muda, dia berada di garda terdepan untuk memberikan bantuan-bantuan sosial itu, baik berbentuk materi maupun immateri. Syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh berkembang besar dalam ibadah kepada Allah, itu juga berada di bawah karakter wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang yang dia dihampiri atau dia lewat pada hal-hal dan keadaan yang melenakan, dia berlalu dengan kemuliaan. Pertama, dia tidak melaksanakannya, artinya tidak melakukan hal-hal yang melupakan dia kepada Allah atau membuat dia lalai dari introspeksi diri, lalai dari nilai-nilai rohani, ya, lupa kepada etika-etika yang seharusnya ada pada seseorang hamba. Ini anak muda ini dia termasuk dalam karakter seperti ini, tidak terkontaminasi dengan situasi dan lingkungannya yang jahat, tidak baik, bejat, bahkan menjadi ya sebab keresahan dan ketimpangan di dalam masyarakat. Nah, dia tidak mau seperti itu.
tapi dia juga tidak akan membuat sakit hati bila berlalu ke bahagian dari kelompok ini. Lewat diajak melakukan hal yang sama, dia tidak mau, tapi menjawabnya itu dengan cara yang santun dan sopan, sehingga orang lain tidak tersakiti, bahkan dia menjadi suri dan toladan dalam kehidupan ini. Dia hanya bisa mengurut dadanya, kalau didengar dia memuji Allah, tidak didengar pun dia masih ada harapan kepada Allah. Suatu saat nanti teman-temannya itu akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ani syabun nasya'a fi ibadatillah. Imam yang adil akan dapat naungan Allah, sekaligus orang yang dapat naungan ini akan dapat janji dalam jaminan Allah. Orang yang dapatkan naungan janji Allah, dia juga akan menjadi golongan orang beriman yang dia mendapatkan kesempatan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya tadi, pemuda yang tumbuh besar berkembang dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, jadi kita ulang kembali sedikit. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah tadi, itu semua nilai ibadah. Kalau dia sedang kuliah, ya kuliah terus dengan pengabdiannya, dengan tugas-tugasnya, ya. Semua dia lakukan dengan terencana, dengan tahapan-tahapan, ya, yang dia tidak akan sia-siakan itu. Jadi tidak hanya ibadah mahdhah, tapi ibadah ghairu mahdhah juga bagi dia itu teraplikasi dan dia terintegrasi di dalam ibadah itu. Artinya nilai-nilai ibadah itu juga akan muncul di dalam kehidupan dan rutinitas keseharian. Sementara yang ketiga ini, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki ini, lelaki yang disebut ini dia punya karakter lagi. Apa itu? Hatinya terikat benar dengan masjid. Jadi masjid itu menjadi pelita batin bagi dia. Dengan bahasa lain, kalau masjid, semua aneka ibadah yang terikat dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada pada dirinya. Terutama sekali sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilatis salatu qurrat ain." Hanya saja salat itu dijadikan sebagai pelita batinku. Memang senang betul Rasulullah itu, merasa nikmat dengan salat. Nah, ini kualitas salatnya berbeda dengan kita, meskipun kita ini alhamdulillah adalah umatnya. Jadi salat Rasulullah itu sempurna sekali, sempurna sekali, ya, menjadi qurrah ainin, pelita mata batin, ya, hal yang menjadi disenangi oleh Rasulullah dan memunculkan sebuah keadaan ruh yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga demikian. Kalau ingin menjadi orang yang nantinya dapat melihat wajah Allah, diberikan naungan,
berada di dalam jaminan Allah, maka dia harus punya hati, punya batin yang mu'allakun hammuhu bil masajid. Keinginannya itu selalu terikat dengan masjid, walaupun aktivitasnya di luar, aktivitasnya dimanapun. Dan itu kita lihat dalam fakta di lapangan. Misalnya ada penarik becak, itu kemana-mana dia pergi, walaupun dengan pakaiannya pakaian kerja, di sana-sana compang-camping, keadaan koyak, ya, lusuh, dipenuhi debu. Tapi ketika waktu hendak melakukan ibadah, tidak hanya ibadah yang wajib, tapi berkesempatan melakukan ibadah salat duha misalnya, itu dia sudah bersiap membersihkan diri, lalu mengambil sarungnya atau pakaian lain, dia gunakan, sempat 2 atau 4 rakaat salat duha, lalu kemudian dia berangkat untuk bertugas lagi. Tukang juga sering kita lihat seperti itu. 30 menit sebelum waktu salat dia sudah bersiap, bersihkan badan, lalu dia duduk sebentar, ya, dia gelar sajadah, kemudian dengan khusyuk dan tawaduknya dia di depan Allah. Setelah salat, kalau membeli sendiri makan ya beli, kalau tidak beli berarti dibeli sama kawannya, baru dia makan. Lalu sempat dia rentangkan tubuhnya walaupun hanya untuk 15 menit, lalu dia bangun dengan cepat, dengan sebuah etos kerja yang baru, dengan sebuah semangat yang baru, dia laksanakan tugasnya kembali sebagai seorang yang memiliki profesi sebagai tukang. Ini dapat kita lihat dalam hidup. Para nelayan yang berangkat melaut atau mencari ikan, menjaring, dia juga membawa itu, membawa perlengkapan untuk rukuk dan sujud kepada Tuhannya ketika tiba waktunya. Meskipun sepanjang hari dia bertasbih, bertahmid dan bersyukur atas nikmatnya. Kalau misalnya hari ini salah satunya sebagai contoh, misalnya meskipun kita tetap harus berbaik sangka, kita buka misalnya anak-anak muda di berbagai belahan di negeri kita ini yang memancing ingin viral, itu ketika dia melempar pancing lalu dimakan ikannya besar ataupun ada tarikan strike kata dia, itu dia tidak henti-hentinya bertasbih, bertahmid, bahkan berselawat kepada Nabi. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, naik, ya Allah, naik, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Berkali-kali dia ucapkan itu. Jadi secara batin dia bergantung kepada Allah. Ya, mudah-mudahan sepanjang waktu dan harinya seperti itu. Ini anak-anak yang kadang masih bolong salatnya, tapi ada sebuah sikap yang dia lakukan di mana dia butuh kepada Allah. Apalagi orang yang tadi sudah keyakinannya mendarah daging, maka tidak ada kepuasan, ketenangan, ya, tidak ada rehat batinnya itu kalau dia tidak mempersiapkan diri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sudah 3 itu. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ada lelaki yang hatinya itu terikat dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 lelaki, ya perempuan bisa juga, atau sosok yang dia saling mencintai,
Cintanya itu dibina, didasari kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin hubungan sosial mereka itu dibentuk atas dasar sebagai hamba Allah. Jadi bukan mencari keuntungan duniawi. Ini dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah berkumpul mereka karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini sebenarnya yang seperti itu sering kita lihat pada orang tua kita dulu, ayah-ayah kita itu sangat menghargai nilai persahabatan, sangat luar biasa kentalnya, sampai kepada hutang piutang pun kalau tidak dibayar dia luas dadanya. Bahkan disebutkan kalau laki mah coba ngetadron nuranyan hanam demejo lam ci hana tapun menyan merempok ben pegah-pegahnya. Jangan ngomong-ngomong tentang hutang piutang. Jumpa kita seperti biasa, kalau ada kasih, kalau tidak ada diam saja katanya. Jangan sampai orang lain tahu, karena nilai yang dia berikan dari membantu temannya dia yakini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang berhutang, dia sebenarnya sangat protektif dirinya dari hal-hal yang tercela, maka dia ucap setiap saat, hanam teme bayu lawatadron. Begitulah kira-kira. Sesungguhnya dia berkeinginan kalau ada saya akan serahkan. Ini orang-orang dahulu luar biasa. Tapi kalau orang sekarang ini mulai luntur sehingga terjadi konflik, pertikaian, sampai kepada pembunuhan hanya gara-gara uang 100-200 ribu rupiah. Bahkan lebih daripada itu, seorang anak bisa membunuh ayah dan ibunya hanya gara-gara meminta jajan 50 ribu rupiah, bahkan 15 ribu rupiah untuk membeli bahan-bahan yang dia sudah terbius dengan bahan itu, sudah menjadi racun yang mengasihkan bagi dia, seperti lem, misalnya lem kambing itu isap-isap. Kalau ayam orang hilang, padi orang hilang di sawah, itu rata-rata untuk itu. Karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan uang agar dia bisa fly, kata anak muda. Jadi yang keempat, dua orang yang saling mencintai bertemu dan berpisah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta mereka juga dibentuk atas dasar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dhata mansabin wa jamal, atau mansibin wa jamal. Lelaki yang dia diajak melakukan mesum oleh wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Kalau istri pejabat, kalau anak terhormat duniawi karena pencapaiannya tinggi. Juga kecantikannya luar biasa, maskaranya nempel sampai dengan 6 lapis, seperti patung sudah. Kalau tak ada maskara pun, kata orang memang jelita betul itu. Diajak melakukan mesum, perbuatan terlarang dan terlaknat. Faqal, dia mengatakan, inni akhafullah, mohon maaf deh ya, ingat Allah, ingat akhirat, ingat kesudahan, bahwa hidup kita bukan untuk ini. Aku takut kepada Allah. Ini kisah sudah pernah terjadi pada Nabi Yusuf. Istrinya Al-Aziz, kedudukan tinggi, kecantikan pun berseri-seri, tapi ini bukan tujuan. Dan bukan sedikit dalam dunia ini yang kita baca, kita lihat, kita dengar, hanya nafsu belaka itu.
lalu kemudian penyesalannya banyak penyesalannya, ya. Nah, sekarang yang ditemukan misalnya dibuang di tempat sampah, di semak-semak, di kolong jembatan, kaum perempuan nih, itu sebahagian daripadanya karena kasus birahi dan seksualitas, mungkin ya tidak, setelah digunakan tidak dibayar lalu cekcok dan dibunuh, atau faktor selingkuhan dan seterusnya. Nah, jadi kombinasinya dalam sisi seperti ini. Padahal Allah janjikan melalui lisan Rasulnya, kalau diajak oleh perempuan yang punya kedudukan, ya hartanya juga banyak, cantik, tapi dia tetap mengatakan ini akhafullah. Kemudian dua yang lagi, karena waktu kita hampir habis, kita percepat. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu biyaminihi. Seorang laki yang mensedekahkan hartanya, dia sembunyikan tuh. Macam tadi itu, saling melengkapi itu. Ayah-ayah kita yang beri utang, pegah-pegahnya likugop. Nyena ni bayu menyahana kagak, tenang utang. Kalau kita lihat catatannya itu, daging sudah diambil, kan dulu ngutang Pak Imam kita itu di Masjid Anjungan, itu ngutang daging tahun depan baru bayar. Tahun depan ambil daging baru, tumpuk dulu ya, bayar lagi. Kadang-kadang habis panen nanti baru bayar. Nah, ini juga demikian, dia bersedekah, dia sembunyikan, sehingga jangankan orang lain, kirinya saja tidak tahu kalau kanannya telah memberikan sedekah, ya. Sementara yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan Allah pada sisinya, fafadat ainah, lalu kemudian kedua matanya menganak sungai. Ini adalah orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam orang mencintai dulu calon istri kita, atau siapa dulu mantan pernah dulu misalnya waktu kuliah atau SMA, mungkin pernah menangis karena merindu, sesak di dada. Ini tingkatnya kepada hakikat daripada rindu dan buah cinta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka wujuhun yauma idzin nadhirah, di antaranya adalah 7 golongan ini, orang mukmin secara umum, dan ada yang khusus lagi, yaitu man shalla as-subha jama'atan sara fi dhimmatillahi ta'ala. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita menatap wajahnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sadaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون آمنا بالله صدق الله ربنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا